Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan baik ini kita dapat dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang dalam kondisi suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, serta seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan ini. Pada hari ini, saya ingin berbicara mengenai intervensi gizi dalam upaya mencegah stunting pada anak. Sebagai Bupati Pekalongan, saya merasa sangat penting untuk mengangkat tema ini, mengingat stunting merupakan salah satu tantangan besar dalam pembangunan kesehatan anak di Indonesia. Banyak pertanyaan muncul mengenai apa itu stunting, apa pengertian stunting, apa istilah stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya. Stunting menjadi masalah yang serius yang dihadapi bangsa kita, bangsa Indonesia. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6% dan angka ini harus kita turunkan menjadi 14% pada tahun 2024. Nah, stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif dan kemampuan belajar mereka di masa depan nanti. Salah satu faktor utama penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang berkualitas, terutama yaitu protein hewani. Kementerian Kesehatan telah mengampanyekan pentingnya konsumsi protein hewani bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang berusia di bawah 2 tahun. Protein hewani seperti telur, daging, ikan, dan susu mengandung zat gizi lengkap yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita perlu memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkualitas setiap harinya. Selain itu, penting juga untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap pertumbuhan anak melalui posyandu misalnya. Dengan menggabungkan berat dan tinggi badan anak secara rutin, kita dapat mendeteksi masalah kesehatan gizi sejak dini dan mengambil langkah-langkah intervensi yang diperlukan. Langkah-langkah awal yang perlu kita lakukan itu apa? Selanjutnya, yaitu terdapat langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Nah, salah satunya yaitu intervensi gizi spesifik. Apa sih intervensi gizi spesifik? Apa pengertian dari intervensi gizi spesifik? Nah, intervensi gizi spesifik merupakan langkah awal yang perlu diambil. Ini mencakup pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil, pemantauan kesehatan selama kehamilan, serta memberikan ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan pertama. Selain itu, penting juga untuk memberikan makanan pendamping ASI atau biasa dikenal dengan MPASI
yang kaya dengan nutrisi saat bayi memasuki usia 6 bulan. Semua ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak agar pertumbuhan mereka itu tidak terhambat atau tidak menjadi stunting. Namun, intervensi gizi saja itu tidak cukup. Ini juga harus terdapat intervensi gizi sensitif juga yang sangat diperlukan. Nah, ini melibatkan berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan dan akses terhadap air bersih. Nah, berarti air bersih itu juga sangat diperlukan dalam pencegahan stunting. Misalnya, memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola asuh yang baik dan pentingnya kebersihan lingkungan dapat mencegah infeksi yang seringkali menjadi penyebab stunting. Nah, stunting ini, pencegahan stunting tidak hanya atau tidak bisa dilakukan sendirian saja. Ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor terkait. Kita perlu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya gizi seimbang dan kesehatan anak di tingkat keluarga. Keterlibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal yang membahas mengenai stunting dalam sosialisasi program-program ini juga dapat meningkatkan intervensi gizi yang dilakukan. Gerakan anak sehat yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan juga bertujuan untuk memicu kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Nah, saya sebagai Bupati Pekalongan atau perwakilan dari pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal ini. Melalui kebijakan dan program-program yang telah diciptakan dengan tepat, kita dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak-anak kita. Saya sebagai Bupati Pekalongan juga mengajak seluruh masyarakat warga Pekalongan untuk ayo bersama-sama berperan aktif dalam pencegahan stunting. Mari kita tingkatkan pengetahuan tentang gizi seimbang dan praktikkan pemberian makanan bergizi kepada balita di lingkungan kita masing-masing. Kita juga harus memastikan bahwa setiap anak di Pekalongan ini mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat dan cerdas. Seperti itu ya. Selanjutnya, marilah kita wujudkan generasi penerus bangsa yang bebas stunting. Pokoknya. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak kita memiliki asupan gizi yang cukup. Melalui kolaborasi yang telah saya sebutkan tadi seperti pemerintah, masyarakat, dan keluarga, saya yakin kita dapat menurunkan angka stunting di daerah kita. Lalu nantinya akan menyebar luas turunnya angka stunting di Indonesia. Nah, sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa mencegah stunting adalah tanggung jawab bersama. Dengan komitmen dan kerja keras kita semua, saya percaya masa depan cerah bagi anak-anak Indonesia akan terwujud. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam upaya kita bersama mencegah stunting pada anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.